Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para pemirsa penggemar pendopo alam yang saya hormati dan saya cintai, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa ngaji bareng. Kali ini saya akan membacakan dalam tema sholatnya malaikat Jibril. Semoga apa yang nanti saya uraikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi penggemar atau pemirsa pendopo alam ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan beberapa nikmat-Nya. Nikmat yang sangat besar adalah nikmat kita diberi keimanan dan keislaman. Semoga saja kita mendapat nikmat iman dan Islam ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Nikmat yang kedua adalah kita diberi kesehatan, sehat badaniah atau rohaniah. Kita syukuri, kita pergunakan untuk hal-hal yang positif, untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Sholawat beserta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di dunia ini hingga akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Sekarang kita simak bersama-sama. Anda menyimaknya dengan seksama dan saya akan membacakannya. Kita ngaji bareng dengan niat yang ikhlas. Semoga Allah Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam. Ruwiya dan ceritake anin Nabi saking Gusti kita Kanjeng Nabi alaihi iku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-sholatu utawi rahmatatin wa salamu lan keselamatan. Anahu setuhne Kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, lama holako semangsane ndadekake utawa nyiptakake sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah ndadekake Jibril ing malaikat Jibril alaihi iku tetep ing atase Jibril assalamu utawi keselamatan. Ala asani suratin den ndadekake ing atase luwih bagus-baguse rupa. Wa ja'ala lan ndadekake sapa Allah lahu maring Jibril Sitami atat janahin ing 600 sewiwi tulakuli janahin utawi dawane saben-saben sewiwi iku ma barang bainal masriki ing dalam antarane arah wetan wal maghribi lan arah kulon. Nazara menningali sapa malaikat Jibril ila nafsi maring awak dhewe Jibril. Faqala mongko ndonga sapa Jibril, nungone ilahi duh pangeran ingsun, hal khalaqta ana ta lamel sinten panjenengan ahsani suratin ing luweh bagus-baguse rupa mini saking ingsun
Pakola mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah lah ora. Pakoma tumuli ngadeg sapa Jabrailu malaikat Jibril. Wasolalan sholat sapa malaikat Jibril rakaataini ing rong rakaat syukron krana are syukur lillahi taala maring Allah taala. Pagama tumuli ngadeg sapa malaikat Jibril kula rakaatin ing saben-saben rakaat isrina alfin ing 20.000 apane sanatan taune. Palama bareng tumuli dalam nalikane rampung sapa Jibril minas sholati saking sholat. Kala mongko dawuh sinten Allah taala Gusti Allah taala, ya Jabrailu he malaikat Jibril, abatani ibadah sapa sira ni ing ingsun, haka ibadati kelawan hake ibadah, wala ta'budni lan ora ana ibadah ni ing ingsun sapa ahadun wong suwiji misla ibadatika hale ngumpamani ibadahmu. Lagin yang ciu tetapi ini bakal teko fi akhiri zamani ing dalam akhiri zaman. Sapa nabiyun nabi karimun kang mulya habibun tur kang dadi kekasih ilaya maring ingsun yuqalu kang den ngendikani kang den arani lahu kedue nabi sapa Muhammadun ya rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Walahulan iku tetep kedue Nabi umatun utai umat doifatun kang apes mudhanabatun tur kakan dosa. Yusaluna hale pada sholat sapa umat Muhammad rong aktaini ing rong rakaat ma'asyah bin bareng sartane kelalen manungsanen lan kurang bisa aten ing dalem mangsa ya siratin kang setila wa karolan pikiran kasiratin kang akeh wa dzunubin lan dosa kabiratin kang gedhe. Wa isyati mongko demi keluhuran ingsun wa dalalan kaagungan ingsun inna sholatahum sak temene salate umat Muhammad iku aku luwih demen ilaya mungguh ingsun min sholatika tinimbang sholatmu Jibril liana sholatahum krana sak temene salate umat Muhammad iku biamri kelawan dawuh ingsun wang ta utawi sira iku sholata sholat sapa sira bihoiri amri kelawan dawuh ingsun. Kala mongko matur sapa Jabrail malaikat Jibril ya Rabbi duh pangeran ingsun ma ataituhum ma iku apa ataituhum ataitahum aweh sinten panjenengan hum ing Muhammad hum ing umate Muhammad fi muqabalati ibadati ing dalam oleh ngadep ngibadahe umate Muhammad. Wa qala mongko dawuh sinten Allah taala Gusti Allah taala ataituhum awa sapa ingsun hum ing umate Muhammad jannatal mawa ing swarga mawa wastal zanam tumuli njaluk izin minawa saking Allah taala ayaro ahayen to pingin weruh sapa Jibril ing jannatal mawa. Wadana tumlingi dini sapa wa ta'ala Gusti Allah ta'ala lahu maring Jibril wa atama kana kani sapa Jabrail malaikat Jibril wa fatahalan buka sapa Jibril jami'a adnaha tahu ing sekabehane sawiwine malaikat Jibril sumatara tumli mabur sapa Jibril wa kullama fataha mongko ing dalem semangsane buka sapa Jibril jana haini ing sewilurone koto amoko nekaake masirota salah sata alafin ing pelakon 3.000 tahun apane sanatan taune wa kula madzuma mongko ing dalem semangsane wis tekan koto amoko ngentekake sapa Jibril misla zalika ing mengkono-mengkono masih roda salas
Fatara tumuli mabur sapa Jibril Allah hadza ing atase iki perkara Sulusami ata amin ing 300 tahun. Wajasa mongko ngliwati sapa Jibril wa nazalan tumurun sapa Jibril Fidhili sajaratin ing dalem ngisore wit. Wasajad dalam sujud sapa Jibril lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Faqala mongko ndonga sapa Jibril fi sujudihi ing dalem tingkah sujude malaikat Jibril. Ndongane ilahi duh pangeran ingsun alam hal balahta ana ta nekake sapa ingsun hal balahtu ana ta nekake sinten panjenengan nisbah ing separone salate Muhammad au sulusuha utawa sepertone salat au ruku utawa seprapate salat. Faqala mongko dawuh sapa wa ta'ala Gusti Allah ta'ala ya Jibril wahai malaikat Jibril lautir ta'lamun mabur sapa sira sulusami anta alafin ing 300.000 Sulusa ta'alfa amin ing 300.000 tahun walau ataituka lan lamun aweh sapa ingsun kang ing sira lamun aweh sapa ingsun ka ing sira wa ta'ala kuwatika ing madani kuwate sira wa adna hata misla adna hatika ing sawiwine madani sawi sira fatorta mabur sapa sira mislama hale ngumpani barang torta kang mabur sapa sira iku latasilu ora hasil ila usurin maring 10 min aksarin saking pira-pira per 10 ma ing barang itu kang wis awes sapa ingsun hu ing ma li ummati Muhammadin maring umat Kanjeng Nabi Muhammad bil muqabalati rakatain ing dalem ngadepe salat 2 rakaat min salatihim saking salate umat Muhammad. Alhamdulillah wallahu alam. Maksud hadis ini adalah di malaikat Jibril ketika Allah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat bagus, bentuknya sangat bagus sekali, dan kita tidak usah membayangkan bagus itu berarti laki-laki, bukan. Malaikat kan bukan laki-laki atau perempuan dan bukan juga banci. Jadi kita bayangkan, kita umpamakan seperti rumah mewah, itu kan bukan laki-laki atau bukan perempuan. Pokoknya kita bayangkan bentuknya bagus sekali. Nah, ketika Allah menciptakan malaikat Jibril dengan rupa yang sangat bagus dan sayapnya saja, satu sayap itu antara yang satu di sebelah timur, yang satu di sebelah barat. Padahal jumlah sayapnya itu adalah 600. Jadi coba Anda kalau kita bayangkan secara akal nggak masuk akal. Jadi dunia ini penuh dengan sayapnya malaikat Jibril. Kita jangan membayangkan, kita yakin saja. Kalau kita bayangkan di akal nggak masuk. Ini kan pakainya keimanan. Nah, setelah diciptakan dengan rupa yang sangat bagus dengan sayap 600, sayap satu kalau digelar itu sampai arah timur, yang satu lagi ke arah barat, itu jumlahnya kan 600, berarti kan sangat banyak sekali. Setelah diciptakan, lalu malaikat Jibril itu melihat pada dirinya sendiri. Dan dia berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, apakah ada engkau ciptakan? Apakah engkau menciptakan yang lebih bagus dari aku? Maka Allah berfirman, orang tidak ada aku ciptakan makhluk yang sebagus kamu Jibril. Setelah itu dia lalu
melakukan sholat 2 rakaat. Setelah melakukan sholat 2 rakaat, lah jumlah rakaat saja 1 rakaat itu menghabiskan waktu 20.000 tahun. Berarti kalau 2 rakaat berarti 40.000 tahun. Nah, setelah melakukan sholat, maka lalu Allah berfirman, tidak ada satu orang pun yang bisa menyamai ibadahmu Jibril. Tidak ada satu orang pun yang mampu beribadah sepertimu. Tetapi engkau jangan bangga dulu. Nanti pada akhir zaman akan datang seorang nabi yang aku beri nama Muhammad. Jadi nama Muhammad itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Ini menurut hadis ini. Dan keadaan umatnya Nabi itu sangat lemah. Dan di dalam melakukan sholat 2 rakaat itu banyak kekurangan, banyak kelupaan, banyak dosa dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi aku lebih suka sholatnya umatnya Muhammad daripada sholatmu Jibril. Lalu malaikat Jibril merasa gelisah, atau kalau zaman sekarang anak muda itu kan gebut, tapi malaikat kan enggak gebut, gelisah. Saya melakukan sholat selama 40 tahun, sedangkan umatnya Muhammad melakukan sholat 2 rakaat hanya dalam waktu sebentar, dan di dalam melakukan pun banyak lupanya, banyak dosanya, banyak pikiran, lain sebagainya. Pokoknya penuh dengan kekurangan. Tapi Tuhan lebih mencintai sholatnya umatnya Muhammad daripada sholatku. Lalu malaikat Jibril berdoa lagi, ya Allah, apakah yang engkau berikan kepada umatnya Muhammad yang melakukan sholat dengan seperti itu? Aku akan memberikan surga Al-Ma'wa. Jadi surga namanya surga Al-Ma'wa. Lah kenapa Allah lebih suka sholatnya Muhammad yang waktunya cuma sebentar, dan umatnya Muhammad melakukan sholat itu kan banyak kekurangan sekali, banyak melakukan dosa, banyak pikiran, banyak kelupaan. Kok Allah suka? Sedangkan sholatnya malaikat Jibril kan lama sekali, tapi Allah kurang suka. Karena sholatnya umatnya Muhammad itu atas dasar perintah dari Allah. Sedangkan malaikat Jibril sholat itu dengan kemauannya sendiri. Jadi sholat sak pikirannya dhewe kaya ngono, dengan kemauannya sendiri. Nah, maka Allah lebih menyukai sholatnya umatnya Muhammad daripada sholatnya Jibril. Mendengar firman Allah seperti itu, malaikat Jibril lalu ingin melihat surga Al-Ma'wa, karena setelah lebih suka lalu Allah berfirman ingin memberi kepada umatnya Muhammad surga Al-Ma'wa. Maka malaikat Jibril minta izin kepada Allah, dan Allah pun mengizinkan untuk melihat surga Al-Ma'wa. Setelah diizinkan, malaikat Jibril lalu pergi terbang melihat surga Al-Ma'wa. Lalu setelah itu malaikat Jibril pergi terbang. Dan selama terbang atau bepergian, karena mendengar berita itu, jadi kalau manusia ini, kalau kita gambarkan seperti manusia, sebenarnya kurang puas. Kenapa saya melakukan ibadah yang begitu lama sekali kok kalah sama ibadahnya umatnya Muhammad yang cuma sebentar. Dia terbang menghabiskan waktu beberapa tahun, dan setelah capek istilahnya, ini saya ambil ringkas saja karena kalau saya
panjangkan nanti kan lama sekali. Saya ambil ringkasnya. Maaf ini para penggemar Pendopo Alam, Anda saya harap untuk bisa memahaminya. Setelah mendengar Allah berfirman akan umatnya Nabi Muhammad akan diberi surga al-ma'wa, dia terbang gelisah, terbang menghabiskan waktu beberapa tahun, membuka sayapnya saja menghabiskan waktu 300 tahun. Coba bayangkan, kita tidak bisa membayangkan secara akal, kita hanya bisa melihat dengan keimanan. Kalau kita melihat akal nggak masuk, kita lihatnya pakai keimanan. Setelah menghabiskan beberapa tahun ya, terbang dan sampailah malaikat Jibril di suatu pepohonan. Lalu dia berhenti atau istirahat di bawah pepohonan itu, dan dia sujud kepada Allah. Dan dia belum puas lagi, dia minta kepada Allah, apakah saya bisa ya Allah mendapatkan, maksudnya pahalanya sholatnya seperti umatnya Muhammad, tidak sepenuhnya tapi hanya sepertiga. Kalau sepertiga nggak bisa 1/4 atau 1/10. Maka Allah berfirman, walaupun aku tambahi kekuatanmu, aku tambahi sayapmu, aku lipat gandakan kekuatanmu dan sayapmu, aku tidak akan memberikan apa yang telah aku berikan kepada umatnya Muhammad. Wallahu a'lam. Beginilah ceritanya. Begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mulia, sehingga umatnya mendapat barokahnya. Melakukan sholat dengan waktu yang singkat bisa mengalahkan sholatnya malaikat Jibril yang selama 40 tahun. Ini adalah berkat mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu adalah seorang nabi yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu para penggemar Pendopo Alam yang saya muliakan, kita jangan lupa sebagai wujud terima kasih kita menjalankan syariatnya, dan tak lupa kita harus selalu membaca sholawat Nabi 1 hari 1 malam. Umpamanya kita mampu 10 kali atau 100 kali, bahkan kalau banyak itu kan lebih baik. Karena di sini ada suatu hadis yang mengatakan, saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol, wa man utai sapane wong iku lamun maca sholawat sapa ingsun. Ini hadis Nabi, ini yang bersabda adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man utai sapane wong iku lamun maca sholawat alaja ing atase ingsun, takziman krana are takzim limaring ingsun. Jadi kalau kita membaca sholawat, para penggemar Pendopo Alam yang saya muliakan, kalau kita di waktu membaca sholawat, saya mohon, saya harap janganlah berguru, kita niat yang khusyuk, niat yang positif, jangan sambil berguru. Takziman krana are takzim, penghormatan ngagungake limaring ingsun, jala mangko ndadekake sapa Allah Gusti Ta'ala alim maha luhur sapa Allah min tilka sholati, saking mengkono-mengkono sholawat, nyediake malikan ing malaikat, lahu iku tetep kedue malaikat, janahani utawi sawiwi loro, janahun suwiji sawiwi bil masriki
kelawan arah wetan, wajanahu lan suwiwi sijine bil mahribi kelawan arah kulon, warijlahu lan utawi sikile malaikat loro mau iku tahtal ardi ing dalem ngisore bumi asabiati kang sapitu, wa unukihi lan utawi wa unukuhu lan utawi punuke berarti kita iku mutasilun tepung bil arsi kelawan aras, wa yaqulu lan ngendika sapa wa ta'ala Gusti Allah taala hadzal malaku ing ikilah malaikat soli maca sholawat sapa sira ala abdi ing atase kawula ingsun kama shola kaya oleh maca sholawat sapa abdi ala nabi ing atase nabi ingsun Muhammadin ya rupane Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa yusolli mongko maca sholawat sapa malaikat alaihi ing atase abdi, malaikat mendoakan pada seorang yang membaca sholawat kepada Nabi. Maksudnya ngaten niku ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Wallahu a'lam. Maksud di sini adalah ketika kita membaca sholawat atas Nabi dengan penuh rasa khusyuk, dengan penuh rasa penghormatan, maka Allah menjadikan bacaan tadi seorang malaikat, dan malaikat itu punya sayap dua. Nah, sayap yang satu di arah timur dan satunya lagi di arah barat, dan kakinya malaikat dua tadi, kakinya malaikat tadi itu di bawah bumi sak-7. Jadi bumi itu lapisannya ada 7. Wa unukihi, dan lehernya atau gitaknya kalau bahasa Jawanya itu mutasilun bil arsi, sampai kepada aras. Lalu Allah berfirman kepada malaikat tadi, hai malaikat, bacalah sholawat. Istilahnya membaca sholawat itu kan mendoakan. Bacalah kamu sholawat kepada hamba tadi, kepada orang tadi yang membaca sholawat atas Nabi, sehingga malaikat itu pun membaca atau mendoakan kepada orang yang membaca sholawat tadi sampai hari kiamat. Begitulah pentingnya kita membaca sholawat. Tapi dikala kita membaca sholawat, hati kita benar-benar khusyuk dan tidak berguru, positif, konsentrasi, dan kita selalu membaca sholawat ketika mau tidur atau bangun tidur, atau ketika tengah malam sambil sholat hajat, berapa 10 atau 100 atau berapa semampu kita usahakan membaca sholawat. Demikian tadi keterangan dari saya sedikit, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami harap Anda bisa memahaminya, dan saya di dalam menerangkan hadis ini apabila banyak kekurangan, namanya saja kan ngaji bareng, tentu banyak kekurangan, mohon maaf. Dan saya hanya meminta dukungan Anda biar kedepannya lebih baik lagi, kita bisa bersama-sama selalu. Karena dukungan Anda kami tunggu. Dari saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.